dia ikhlas dalam hatinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah ampuni dosanya 40. Minal kabair, 40 dosa besar malah Allah ampuni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puja dan puji syukur kita kepada Allah yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita, bisa kita duduk di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini Allah istiqamahkan dan Allah beri pahala, dan pahala itu Allah kekalkan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Ayuhal ahibbatul kiram, pada kesempatan yang mulia ini kajian kita tentang hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah menantu beliau yang bernama Sayyidina Husain. Ali bin Abi Talib memiliki anak yang bernama Hasan dan Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya anak perempuan namanya Fatimah. Beliau nikahkan dengan anak daripada kakaknya ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali ibni Abi Talib. Menikahlah Sayyidina Ali ibni Abi Talib dengan Fatimah Az-Zahra, anak kandungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melahirkan seorang cucu yang luar biasa, yaitunya Sayyidina Husain. Hadis yang akan kita baca ini adalah hadisnya dari Ali ibni Abi Talib. Bukan semua hadis riwayat Sayyidina Ali, riwayat Sayyidina Husain itu adalah hadis Syiah, tidak. Husain, setiap hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Husain dan Ali bin Abi Talib juga ada hadis yang diamalkan dan dipakai oleh kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi bukan semuanya hadis, berbeda dengan pemahaman teman sebelah dalam mengkaji ilmu hadis. Setiap hadis yang diriwayatkan oleh Husain an Ali bin Abi Talib an Nabi itu adalah hadis yang berkaitan dengan Syiah. Tidak, ada hadis yang dipakai oleh kaum ahlu sunnah wal jamaah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Husain daripada ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ali meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis itu adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah husni man dakhalal husni amina min adabi. Hadis yang kita baca ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la ilaha illallah husni. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan kabar bahagia kepada kita. Kabar-kabar bahagia tentang indahnya surga, tentang siapa saja yang berhak masuk ke dalam surga Allah. Begitu juga kabar yang indah bagi kita bahwasanya ada orang-orang yang akan Allah jaga daripada azab neraka itu. Salah satunya adalah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca ini. La ilaha illallah husni. La ilaha illallah adalah bentengku. Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis qudsi Jibril datang daripada Allah, hadis qudsi. Jadi Sayyidina Husain menerimanya dari bapaknya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ali menerimanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menerimanya dari Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang disebut dengan hadis qudsi. Kalau tidak hadis qudsi itu ucapan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, af'al Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi. Tapi kalau hadis qudsi, lafzuhu
lafzuhu, lafaznya itu adalah daripada Rasul, wa ma'nahu minallah, maknanya itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni daripada Sayyidina Husain ke ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul dari Jibril langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ilaha illallah hisni. Ucapan kalimat la ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah. Wa man dakhala husni, siapa yang masuk dalam bentengku, amina min azabi, maka dia akan selamat daripada azabku. Jadi la ilaha illallah ni sangat banyak mujarabnya ini. La ilaha illallah tu benteng. Kalau Allah mengatakan benteng, berarti la ilaha illallah ini perkara yang luar biasa. Maka setiap orang, mengapapun dia, untuk menimbulkan semangat itu tetap harus mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Ini bentengnya. Kalau benteng itu suatu hal yang luar biasa. Pertahanan. Ketika kita nak melawan musuh, kalau ada benteng, kita harus menghancurkan benteng ini dulu, baru bisa masuk, baru bisa kita mengalahkan musuh. Sekarang la ilaha illallah itu bentengnya Allah. Wa man dakhala husni, siapa yang sudah masuk ke dalam bentengnya Allah, amina min azabi, maka dia aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tak akan diazab dia, tak akan masuk dia ke dalam neraka Allah, tak akan diazab dia di dunia dan begitu juga di akhirat. Inilah anjuran bahwasanya kita dianjurkan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini kalau dalam nahu nafi isbat namanya. Nafi isbat, ada la nafi. Mana la nafi? La ilaha, tidak ada Tuhan. Ada isbatnya. Mana isbat? Illa itu huruf isbat. Tak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Maka kalau dalam kaedah, setiap ada nafi, setiap ada penidakan la ilaha, kalau sudah ada illallah, itu tanda ada rahasia yang luar biasa di dalamnya. Apa salahnya Allah saja? Allah. Ini tidak. Tapi ada kalimat yang lebih sempurna, la ilaha illallah. Ini anjuran bagi kita kaum muslimin untuk kita selalu banyak berzikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini jugalah kalimat tahlil. Di dalam hadis Nabi saja, Nabi sudah mengatakan, ma afdalu qaulin, tidak ada perkataan yang terlebih afdal min qauli la ilaha illallah, daripada perkataan la ilaha illallah. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dua kalimat la ilaha illallah ni adalah kalimat tahlil. Maka di dalam hadis kan ada halilu mautakum, tahlilkanlah orang yang mati di antara kamu. Tahlil itu mana? Memang membaca la ilaha illallah. Memang membaca la ilaha illallah, itu yang tahlil. Itu yang tahlil. Jadi kalimat tahlil la ilaha illallah. Maka kenapa orang pas kenduri kematian acara tahlil, ada tahlil 7 hari, ada 50 hari, ada 100 hari. Khilafiyahlah tentang masalah itu tentang ulama. Yang perlu kita ambil ada kalimat tahlil itu. Dari mana asal kata-kata tahlil? Adalah dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lah bagaimana dengan orang yang terlalu semangat dia mengucapkan la ilaha illallah? Berkemungkinan dia mungkin terasa lezatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada orang yang biasa saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang yang baru terasa enak khusyuk dia berzikir, dia ereng-erengkan kepalanya. Ini jadi cimooh sama orang. Masa zikir pula mengereng-erengkan kepala. Kadang-kala ada orang merasa sesuatu yang nikmat rasanya ketika dia melaksanakan hal yang seperti itu. Sama dengan kadang kita membaca Quran, ada orang membaca Quran itu sambil nyandar. Ada orang yang membaca Quran itu memang seperti membaca buku yang enak. Keadaan berzikir seperti itu juga. Ada orang yang zikir biasa saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang yang memang terasa enak dia menggerakkan badannya, tidak ada masalah. Di mana masalahnya? Kecuali dia mengucapkan la ilaha illallah sambil minum kamput, minum khamar, baru dia ereng-ereng la ilaha illallah, minum pula. Ini jelas haram.
Tapi kalau masih dalam keadaan amrun mubah, tak ada yang harus kita komentari dari masalah seperti itu. Sama dengan kita bermain handphone, ada orang yang ketika tidur handphone agak pusing dia. Ada orang yang ketika tidur justru enak main handphone, khusyuk dia. Kalau dia duduk bisa kalah dia. Kalau apalagi main ludo itu, kalau duduk wah kalah, kalau tidur enak dia. Jadi tergantung orangnya saja. Intinya adalah kalimat tahlil. Aktsiru minat tahlil. Perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tahlil. Maka ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Hadis Nabi tadi, hadis qudsi, Allah sendiri yang mengatakan, la ilaha illallah husni. La ilaha illallah itu adalah bentengku, benteng pertahanan Allah. Wa man dakhala husni. Siapa yang masuk dalam bentengku? Maksudnya siapa? Siapa yang terus-menerus mengamalkan itu, siapa yang membacanya, amin amin azabi, maka dia akan aman daripada azabku. Tidak Allah azab. Maka oleh karena itu, ada kesempatan kita duduk, kita sejenak, seringlah kita mengucapkan kalimat yang paling afdal. Kalimat yang paling afdal, bukan tasbih subhanallah walhamdulillah. Ini dalam masalah bab ini kalimat yang terafdal itu adalah kalimat tahlil, la ilaha illallah. Usahakan kita zikir sendiri mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam syarahan hadis Tanqihul Hasis, syarah Lubabil Hadis Al-Imam As-Suyuti yang disyarah oleh Imam An-Nawawi Al-Bandani, beliau ada mengomentari hadis di sana riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Apa katanya? Orang yang membiasakan, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan fi qalbih, dia ikhlas dalam hatinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah ampuni dosanya 40 minal kabair, 40 dosa besar malah Allah ampuni. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah, kalau dia tak memiliki dosa besar macam mana ya Rasulullah? Ya mungkin orang kan tak semuanya memiliki dosa besar. Dosa besar itu seperti zina, membunuh, melawan pada orang tua, minum khamar, menjudi, ini termasuk dosa besar. Dia tak pernah melakukan dosa besar, tapi dia dosa kecil saja yang dia lakukan, tapi dia sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana dengan orang ini ya Rasulullah? Kata sahabat kepada Rasulullah, faghafara jami'iz dzunubih, maka Allah ampuni semua dosanya itu. Sahabat masih ingin penasaran, ditanya lagi oleh sahabat. Ini dalam kitab Tanqihul Hasis dari Imam Nawawi Al-Bandani, bagaimana kalau dia tak memiliki dosa lagi ya Rasulullah, sedangkan dia rajin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah? Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faghafara lizunubi waliwalidayh, maka diampuni dosa kedua orang tuanya. Nah, bisa emangnya? Bisalah, kenapa tidak? Sang anak bisa membantu orang tua. Ketika orang tua diazab di kubur, seorang anak berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Seorang anak bermohon kepada Allah. Jadi dengan ketaatan anak, apakah orang tua memperoleh pahala? Iya. Dengan kesolehan anak, apakah orang tua memperoleh pahala? Ya, samalah dengan ini hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang inti kajiannya adalah bahwa kita dianjurkan memperbanyak zikir, memperbanyak tahlil. Kalimat tahlil itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat, di hari kiamat, Allah bangkitkan kita bersama orang-orang yang ahli zikir, ahli yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita digolongkan kepada hadis qudsi tadi. Allah selamatkan kita, Allah hindarkan kita daripada azab api neraka berkat kalimat la ilaha illallah. Itu saja kajian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.